Pada zaman dahulu kala, di era Yunani kuno, lahirlah seorang pemuda bernama Narcissus. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah putra dari dewa sungai Cephissus dan nimfa cantik bernama Liriope. Sejak kecil, parasnya begitu menawan. Matanya bening, wajahnya rupawan, tubuhnya gagah, seolah para dewa mencurahkan segala kesempurnaan pada dirinya. Orang-orang yang melihatnya selalu terpesona. Para gadis jatuh hati, para pemuda terdiam kagum. Namun sejak kelahirannya, ada sebuah ramalan yang diberikan oleh sang bijak. Ramalan itu sederhana, namun mengerikan. Narcissus hanya akan hidup panjang umur bila ia tak pernah mengenal dirinya sendiri. Seiring waktu, Narcissus tumbuh menjadi pemuda yang semakin memesona. Dimanapun ia melangkah, tatapan orang selalu mengikuti. Banyak yang mencoba mendekat, banyak yang mengulurkan hati. Tapi Narcissus berbeda. Ia tak pernah benar-benar membuka diri. Semua cinta yang datang, ditolaknya. Semua kasih yang ditawarkan, disia-siakan. Salah satunya adalah Echo, seorang nimfa hutan. Echo dikutuk, hanya bisa mengulang kata-kata terakhir yang ia dengar. Ia jatuh cinta begitu dalam pada Narcissus. Ia mengikuti kemanapun Narcissus pergi, berharap sekadar diperhatikan. Namun apa yang ia dapatkan? Penolakan. Narcissus dengan dingin menolaknya, bahkan menghinanya. Echo pun hancur hati. Ia bersembunyi, tubuhnya makin melemah, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah suaranya bersama gema abadi, yang hanya bisa mengulang. Tapi bukan hanya Echo, banyak hati lain yang hancur, banyak cinta lain yang tersia-siakan. Orang-orang mulai berbisik, anak ini terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu dingin untuk merasakan cinta. Bisikan itu sampai ke telinga Nemesis, sang dewi pembalasan. Nemesis murka. Ia tahu kesombongan yang tak tersentuh harus diberi pelajaran. Maka ia menurunkan sebuah kutukan dari Olympus. Bukan lewat pedang, bukan lewat badai, melainkan lewat sesuatu yang lebih halus. Sebuah cinta yang mustahil. Suatu hari, Narcissus berjalan di hutan. Lelah, haus, lalu mendekat ke sebuah kolam jernih. Ia menunduk, hendak minum. Namun saat ia melihat permukaan air, ia terdiam. Ia terpaku. Di hadapannya, ia melihat wajah yang begitu indah, mata yang memikat, senyum yang memabukkan. Hati Narcissus bergetar. Ia jatuh cinta seketika. Tapi ia tidak tahu, itu bukan orang lain. Itu adalah bayangannya sendiri. Sejak saat itu, ia tidak bisa pergi. Hari demi hari, ia duduk di tepi air, menatap pantulan itu. Ia berbicara, ia merindu, ia mengulurkan tangan. Tapi setiap kali ia ingin menyentuh, pantulan itu lenyap dalam riak air. Cinta itu nyata di hati, tapi mustahil untuk diraih. Tubuh Narcissus makin lemah. Ia melupakan makan, melupakan tidur. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah bayangan itu. Sampai akhirnya, di bawah sinar matahari, di tepi air yang tenang, ia pun perlahan layu. Jiwanya luluh, tubuhnya rebah, dan dari tanah tempat ia jatuh, tumbuhlah sebuah bunga yang sederhana tapi abadi. Bunga itu kita kenal hingga kini dengan nama bunga narsis. Namun cerita ini bukan sekadar mitos. Ia adalah cermin, sebuah peringatan tentang cinta yang salah arah, tentang betapa berbahayanya kesombongan, dan betapa rapuhnya manusia ketika hanya mencintai dirinya sendiri. Narcissus bukan sekadar tokoh dari Yunani kuno. Ia hidup di dalam kita. Setiap kali kita menolak orang lain hanya karena merasa terlalu tinggi, setiap kali kita terjebak mencintai bayangan, lupa pada kenyataan, dan setiap kali kita lupa bahwa cinta sejati seharusnya mengalir keluar, bukan hanya berputar pada diri sendiri. Begitulah tragedi Narcissus, sebuah kisah yang diwariskan ribuan tahun, bukan untuk ditertawakan, tapi untuk direnungkan.